Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, ketemu lagi di channel Taka Film. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan film tentang mafia gangster. Film ini dirilis tahun 2011 dan merupakan peristiwa nyata. Mengisahkan tentang seorang pria yang awalnya hanyalah seorang buruh. Namun seiring berjalannya waktu, dia menjelma menjadi seorang mafia yang ditakuti di dataran Amerika dan mendapat julukan orang yang tidak bisa dibunuh. Oh ya kedan, dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe lah ya kan, karena subscribe itu gratis. Oke kedan, inilah film. Cerita berawal di Collingwood Timur. Seorang anak yatim keturunan Irlandia bernama Danny Green tumbuh dan diasuh oleh kakeknya di Cleveland, Amerika, di mana di daerah itu dikuasai oleh seorang mafia bernama John Scalise. Tanpa pengawasan yang ketat, Danny menjadi liar dan tidak pernah belajar. Walaupun sebenarnya Danny cukup berbakat dalam bidang olahraga di sekolahnya. Setiap hari sepulang sekolah, Danny dan temannya Billy selalu berselisih dengan anak-anak keturunan Italia. Sampai-sampai sebuah pensil berhasil tertinggal di tangan Danny. Singkat cerita, tahun 1960, Danny bekerja di pelabuhan. Begitu juga dengan Billy. Mereka bertugas membongkar muatan dari kapal tongkang. Walaupun di tengah cuaca yang begitu panas membara, mereka tetap harus bekerja, sehingga membuat salah satu pekerja terkapar pingsan. Mereka pun langsung berhenti bekerja dan menolongnya. Someone's gonna die in there. Continue working in this union. It's fine to me. In the pink. Namun bosnya yang bernama Anjas tak menyukai hal itu. Anjas juga menjabat sebagai presiden Perserikatan Buruh-Buruh. Dia tidak peduli dengan kondisi karyawannya karena dia sudah menaikkan perjanjian kontrak dengan customer yang mengharuskan pekerjaan itu harus segera diselesaikan. Anjas mengancam mereka akan dipecat jika tidak mau bekerja, sehingga mau tidak mau mereka pun harus kembali bekerja. Setelah lelah bekerja, malam hari, Danny, Billy beserta Jimmy bersantai di sebuah bar. Dan dia bertemu dengan Yopi yang merupakan anggota komite perserikatan. Ternyata Yopi juga tidak menyukai gaya kepemimpinan Anjas, yang tidak pernah peduli dengan karyawannya. Yopi menyarankan Danny untuk melawan dan menggantikan posisi Anjas. Namun apalah daya, Danny bukanlah orang yang berpendidikan. Tapi jika Danny berubah pikiran, Yopi berjanji akan membantunya. Di sini Danny juga berkenalan dengan seorang pelayan bernama Joan yang sedari tadi memperhatikan Danny. Dan perkenalan itu berlanjut di sebuah mobil yang tampak bergoyang-goyang. Tapi acara itu terganggu dengan kedatangan Jimmy yang sedang bermasalah dengan seorang mafia bernama John Nerdy, di mana Jimmy berhutang judi di kasino milik John dan belum bisa membayarnya. Danny merupakan seorang pria yang loyal pada temannya, sehingga dia pun dengan berani menghadap John untuk bernegosiasi dengannya. Danny memberi penawaran yang menarik pada John untuk membayar hutang Jimmy, dan untungnya John menerima penawaran itu. Well, let's hear what he's got to say. Danny lantas meminta pada Jimmy untuk berjanji tidak akan berjudi lagi. Promise me. We'll never gamble again. I promise. Ternyata Danny memberikan pelayanan gratis pada John untuk membongkar kontainernya tanpa diketahui Anjas. Namun Danny mendapat sedikit imbalan dari John yang merasa puas dengan layanan Danny. Keesokan hari setelah selesai bekerja, Anjas memanggil Danny ke kantornya. Ternyata Anjas mengetahui perbuatan Danny malam itu. Anjas meminta sedikit imbalan dari Danny agar ia bisa menutupi perbuatan Danny. Tapi jika Danny mengulanginya lagi, Anjas mengancam akan melaporkan pada polisi untuk menangkap Danny. Dan lebih parahnya lagi, Danny tidak akan bisa diterima bekerja di perserikatan manapun. Mau tidak mau, suka tidak suka, Danny akan membayar Anjas agar bisa menutupi perbuatannya.
Setelah itu tangan kanan Anjas bernama Anto menemui Denny di gudang bengkel untuk mengambil uang yang diminta Anjas. Namun setelah mendapat uangnya, ternyata Anto juga mendapat perintah dari Anjas untuk menyingkirkan Denny. Di sini Denny membuktikan bahwa dia adalah pria yang pemberani. Denny menantang Anto untuk bertarung layaknya seorang pria sejati. Take the pin out and throw it back. Let's dance. Kemudian Denny menunggu kedatangan Anjas di kantornya. Tanpa basa-basi, Denny menghajar Anjas dan menyuruhnya pergi dari kantornya sendiri. Get out. Setelah itu, Denny pun menggantikan posisi Anjas sebagai presiden Perserikatan Buruh-Buruh. Billy dan Jimmy menjadi orang yang selalu berada di sampingnya. Denny bertambah bahagia karena dia berhasil mempersunting Joan sebagai istrinya. Di bawah kendalinya, Denny menaikkan harga bongkar muat, yang awalnya $2.000 menjadi $4.000. Otomatis dengan cepat, Denny mengumpulkan banyak uang, sehingga dia berhasil membelikan Joan sebuah rumah, yang mana mereka telah memiliki seorang anak dan Joan sedang mengandung anak kedua. Mereka hidup berkecukupan dan kemewahan. Pertemanan Denny dan John pun semakin dekat layaknya keluarga. Di tengah-tengah kejayaannya ada saja orang yang ingin menjatuhkannya, seperti seorang wartawan bernama Steve ini. Dengan bantuan seorang polisi bernama Agus, Steve akan membuat berita tentang Denny. Agus adalah teman sepermainan Denny waktu kecil. Tapi berita itu bukanlah berita yang baik, melainkan berita tentang sepak terjang Denny selama menjadi presiden Perserikatan Buruh-Buruh, di mana Denny banyak melakukan korupsi dan penindasan terhadap konsumen. Dan berita itulah yang membuat Denny mendekam di balik jeruji besi, walaupun Billy dan Jimmy sudah menghilangkan bukti-bukti yang ada. Green, arrested last Tuesday, indictment has been returned, larceny, extortion, and... Setelah itu kesusahan melanda Joan yang tak memiliki pemasukan lagi. Uangnya sudah habis untuk membayar pengacara agar Denny bisa bebas dari penjara. Namun usaha itu sia-sia, sehingga Denny memutuskan untuk menjual rumahnya. Kemudian Denny memanfaatkan keahliannya bernegosiasi agar bisa bebas. Denny membuat kesepakatan dengan agen federal bernama Iwan. Denny akan melaporkan setiap kejahatan yang terjadi pada Iwan, sehingga Denny pun dibebaskan. Feds just released Danny Green. Setelah bebas, mereka tinggal di lingkungan yang sederhana bersama 2 orang anaknya dan jauh dari kemewahan. Land of opportunity. Kemudian Denny menghubungi John untuk meminta pekerjaan. Lalu John mengenalkan Denny pada seorang pria bernama Sondor yang merupakan seorang pebisnis sukses, memiliki restoran dan kasino. Selain itu, Sondor juga menjalankan bisnis pinjam uang bagi para penjudi dengan bunga yang tinggi. Sondor menugaskan Denny menagih hutang pada orang yang belum bisa membayar hutangnya. Dengan bantuan Billy dan Jimmy, Denny berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Oh, Danny Green, huh? Dalam tugasnya menagih hutang, Denny berkenalan dengan Mike yang bekerja sebagai pengangkut sampah. Oh, Shandor. Sorry, I was late last month. Nice caddy, by the way. Sore hari, Denny dan kawan-kawan sedang bersantai sambil membuat pesta kecil. Tak lama kemudian, sampailah geng motor dan membuat pesta dengan ribut. Denny merasa terganggu, sehingga dia pun menghentikan pesta itu. Tapi pimpinan geng motor itu tak menerima sikap Denny, sehingga dia mengancam akan menghajar Denny. Mendengar itu, Denny hanya diam, lalu pulang ke rumah dan kembali lagi bersama pasukannya. Di hadapan keluarga dan para tetangga, Denny menghajar pimpinan geng motor itu sampai tak berdaya. Di lain hari, John mengajak Denny menemui seorang pria bernama Jack Licavoli
untuk mengembangkan sayap kekuasaannya. Jack adalah seorang mafia yang coba ingin menguasai bisnis pengangkutan sampah. Namun sudah 5 tahun berjalan, Jack belum berhasil. Untuk itu John menyarankan pada Jack agar memasukkan Danny dalam organisasinya. Tentu saja Jack menyetujuinya, karena Danny adalah seorang yang bertanggung jawab dalam bekerja. All right, Jake, got my blessing. You're not going to be disappointed, all right? Selanjutnya Danny merekrut seorang pria keturunan Lituania dan Irlandia bernama Kate. Bersama Billy dan Jimmy, mereka memaksa para pengangkut sampah untuk ikut dalam perserikatan di bawah komando Jack Licavoli. Namun Danny mengalami kesulitan, yang mana temannya Mike yang juga seorang pengangkut sampah menolak ikut dalam perserikatan. Jack Licavoli sent me. I don't want to join a union. I don't give a... You tell those guys they can't fucking muscle me. Penolakan Mike membuat Jack marah dan emosi, karena jika Mike menolak, itu akan mempengaruhi pengangkut sampah yang lain untuk menolak ikut dalam perserikatan dan melakukan perlawanan. Jika ingin ini berjalan sesuai rencana, tak ada pilihan. Danny harus menyingkirkan Mike. Meskipun sebenarnya Danny nggak tega, karena Mike mempunyai 10 orang anak. Tapi untuk menaikkan harga dirinya, Danny harus melakukannya. Lalu Danny membuat rencana untuk meletakkan mercon besar di mobil Mike pada Jumat malam. Kemudian Danny menghubungi Iwan. Dari Iwan, Danny mendapat informasi jika Jimmy ditangkap polisi karena kedapatan sedang mencuri mobil untuk membayar hutangnya berjudi. Namun Jimmy dibebaskan polisi, tapi imbalannya Jimmy akan membantu polisi untuk membongkar kejahatan Danny, sehingga membuat Danny marah dan emosi. Lantas Danny menunggu kepulangan Jimmy di rumahnya bersama Billy dan Kate. Danny mempercepat pemasangan mercon besar di mobil Mike pada malam perayaan Halloween. Danny menugaskan Jimmy untuk melakukannya. Ternyata Danny juga akan meledakkan Jimmy. Danny sangat marah pada Jimmy karena telah mengkhianatinya dan bermain judi lagi, walaupun Danny sudah melarangnya untuk berjudi lagi. Maybe we could talk to him. I told you not to gamble. Pagi hari di sebuah taman, Danny melakukan rutinitas di pagi hari, yaitu olahraga. Dan tak lama kemudian sebuah mobil putih melaju kencang ingin menabrak Danny. Ternyata pria itu adalah Mike. Dia begitu marah pada Danny yang ingin membunuhnya. Danny coba menjelaskan yang sebenarnya, namun Mike tidak peduli lalu menyerang Danny. You fuck! You lying! Setelah itu Danny pun ditangkap polisi. Namun setelah diinterogasi, Danny dibebaskan. Karena dari keterangan Danny dan saksi hidup, polisi beranggapan Danny hanya berusaha melindungi diri. Selanjutnya, Agus meminta Danny agar tidak mengulanginya lagi. Tapi jika Danny masih jogal, Agus berjanji akan menangkapnya lagi. Sesampainya di rumah, Danny mendapati Joan sedang bersiap-siap pergi bersama 3 orang anaknya. Joan sudah nggak tahan dengan kelakuan Danny yang semakin brutal, sehingga Joan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. 4 tahun kemudian penampilan Danny sedikit berubah. Dia membiarkan kumisnya bertambah tebal agar kelihatan lebih maco. Sementara terlihat 2 orang sedang mengosongkan rumah seorang wanita tua bernama Yanti, yang belum bisa membayar uang sewa selama 3 bulan. Tanpa diduga, Danny memberikan bantuan dan membayar lunas tunggakan Yanti. Kemudian Yanti mengajak Danny masuk ke rumahnya. Sebagai ucapan terima kasih, Yanti memberikan kalung peninggalan ayahnya pada Danny. Setelah ditinggal istri dan anaknya, Danny mulai membuka hati. Dia mendekati seorang perempuan bernama Ellie yang bekerja sebagai pelayan di toko buah. Setelah berkenalan dengan Ellie, Danny sepertinya akan meninggalkan dunia mafia dan bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Hal itu juga Danny sampaikan pada Agus, dan tentu saja Agus senang mendengarnya. Danny berencana membuka restoran yang akan diberi nama, yaitu Dublin Public House. Untuk itu Danny meminjam uang sebanyak $70.000 pada Sondor.
dan niat baik Denny mendapat sambutan yang hangat dari Sondor. Dia bersedia membantu Denny dan akan meminjamkan uang pada temannya, yaitu seorang mafia New York bernama Gambino. Namun rencana baik Denny hanyalah tinggal rencana, karena uang itu tidak pernah sampai ke tangan Denny. Sondor mengatakan sebenarnya uang itu sudah ada dan diantar oleh seorang kurir. Tapi si kurir malah membeli sekoper bubuk putih dan apesnya lagi si kurir ditangkap polisi. Denny semakin apes dan marah karena Sondor mengharuskan Denny tetap membayar uang itu beserta bunganya. Tentu saja Denny menolaknya dan Sondor pun mendapat kata-kata mutiara dari Denny. Coming after me will be unjust. What are you saying? Fuck you. Kemudian Denny menemui John dan menceritakan masalah yang terjadi dengan Sondor. John memberi saran agar Denny membayar uang itu pada Sondor supaya masalah ini selesai. Karena John mendapat kabar jika Sondor telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Denny dengan imbalan $25.000. Namun tetap saja Denny menolaknya. John tidak bisa berkata lagi selain menyarankan Denny untuk selalu berhati-hati. Setelah itu Denny pun bergegas pulang. Namun dalam perjalanan tiba-tiba mobil Denny pun meledak. Kabar itu didengar oleh kepolisian. Lantas Agus menyuruh anggotanya untuk selalu mengikuti langkah Denny. Karena Agus yakin Denny pasti akan melakukan serangan balasan. Dan perkiraan Agus terbukti benar. Setelah pulang dari rumah Eli, Denny merencanakan menyerang Sondor, yang saat itu sedang berada di sebuah toko pegadaian. Di situ anak buah Denny mulai memasang mercon besar di mobil Sondor, di mana Sondor sedang asik bercakap-cakap. Tapi masalah lain muncul. Tiba-tiba Denny melihat Yanti yang akan melewati mobil Sondor. Denny pun bergegas menuntun Yanti memilih jalan yang lain. Dan seketika itu juga Sondor hancur bersama mobilnya. Inside, Rabbi Rudolph Rosen, but also to recognize that every found a leg over against the fence. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian pimpinan tertinggi mafia Cleveland bernama John Scalise pergi ke dunia lain untuk selamanya. Dan yang menjadi masalah besar, dia belum sempat menentukan siapa yang akan menggantikannya, Jack Licavoli atau John Nardi. Dua orang inilah yang menjadi kandidat, tetapi mereka juga selalu berselisih. Namun sepertinya Jack yang sangat berambisi ingin menggantikan posisi John Scalise. Jack menyuruh anggotanya memanggil Denny untuk membicarakan bisnis. Dalam pertemuan itu, Jack mengeluarkan aturan. Jika Denny ingin tetap aman dalam menjalankan bisnisnya, Denny harus masuk dalam organisasi Jack Licavoli dan membayar pajak 30%. Tapi Denny menolaknya karena dia berpikir dia bisa menjalankan bisnisnya sendiri tanpa harus masuk organisasi di bawah komando Jack Licavoli. Irishman's in business for himself. See you around, Lips. Malam hari di sebuah bar yang sudah tutup, Billy bertemu dengan seorang pria bernama Tommy yang merupakan anggota Jack Licavoli. Tommy merayu Billy agar mau bekerja sama dengannya di bawah organisasi Jack dan meninggalkan Denny, karena sebentar lagi Denny akan dihabisi, yang mana Jack telah menyuruh anggotanya untuk menghabisi Denny dengan mercon besar. Mendengar itu, saat itu juga Billy mengirim Tommy ke dunia lain. Setelah itu, Billy langsung menghubungi Denny yang sedang tertidur di rumah bersama Ellie agar Denny selamat dari serangan itu. Namun belum sempat mengangkat telepon itu, tiba-tiba sebuah mercon besar menghancurkan seisi rumah Denny. Selanjutnya Denny selalu diburu pembunuh bayaran, di mana saat berolahraga tiba-tiba dia mendapat serangan. Called mafia want to come after me. I'm not going anywhere until I'm an Irish Catholic with the grace of God. Kemudian Denny bertemu dengan John. John meminta Denny bergabung dengannya untuk melawan Jack Licavoli.
John merasa Jack mulai berusaha untuk menyingkirkan dan mengambil bisnisnya. Want to be partners? Agar Danny yakin, John menunjukkan keseriusannya. John telah menangkap seorang pria yang telah memasang mercon besar di mobil Danny. Dan tanpa ampun, John membuat tubuh pria itu mengeluarkan cairan berwarna merah. Your enemies are my enemies. Setelah mereka bergabung, itu tandanya perang pun dimulai melawan Jack Licavoli. Tahun 1976, 36 mercon besar meledak di Cleveland, sehingga polisi pun ikut menjadi korban. There is some kind of gang war in That summer in 1976, 36 bombs exploded and the figures over recent months. became the subject of national attention. Dan ternyata dari perang itu Jack banyak kehilangan anak buah, sehingga dia pun mendapat sorotan. Lalu Jack meminta bantuan pada bos besar mafia New York bernama Tony Salerno untuk menyingkirkan Danny beserta John. Walaupun Jack telah mencoba berkali-kali untuk menyingkirkan Danny, tapi Danny masih selamat. What are you doing? Where's your men? We shot him. We blown him. This is one guy, and you can't take care of him. All right. I can do this for you. Sementara Danny terlihat sibuk memasang pintu baja di rumah barunya agar Ellie merasa nyaman. Danny juga meminta Ellie menjadi pendamping hidupnya. Jika sudah menikah, Danny berjanji akan bertobat dan memulai hidup baru yang lebih baik lagi di suatu tempat. Danny berencana membuka industri peternakan di Texas yang membutuhkan biaya sebanyak $2 juta. Untuk itu, John dan Danny menemui Tony untuk meminjam uang. Danny berjanji akan meninggalkan Cleveland dan menyerahkan sebuah bisnisnya pada Jack Licavoli. Uang itu akan digunakan untuk membeli tanah dan membuka peternakan yang terdaftar dan berskala nasional. Tony akan mendapatkan bagian 50%, sehingga Tony pun menyetujuinya. Tapi Tony hanya pura-pura karena dia punya rencana lain. Ternyata Tony menyuruh Frank untuk memanggil pembunuh bayaran bernama Ray Ferrito untuk menyingkirkan John dan Danny. Ray dijanjikan akan diberikan wilayah yang menjadi kekuasaan John dan Danny jika berhasil menyingkirkan mereka berdua. Sebagai pemanasan, Ray menghabisi orang yang duduk di sebelah Frank. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1977 adalah hari terakhir Danny melihat John. Karena sewaktu John masuk ke mobil, tiba-tiba mobilnya meledak. Sehingga John pergi ke dunia lain untuk selamanya. John, we're moving up, Danny boy. Di lain hari, Ray terlihat mengamati Danny sedang berolahraga, yang membuat Danny merasa terganggu. Lalu Danny mengejar Ray yang beranjak pergi dari tempat itu dan menodongkan pistolnya. Answer me. Got a problem? Who are you? Setelah itu, Frank menemui Billy dan mengatakan Jack ingin membicarakan bisnis yang bagus di dermaga, yang mana jam 3 sore Jack akan meneleponnya. Tanpa curiga, Billy pun ikut bersama Frank menuju dermaga. Sementara di rumah, Kate merasa terkejut mengapa Danny menjemputnya. Tapi ternyata di mobil itu bukanlah Danny, melainkan Ray Ferrito. Sesampainya di dermaga, tak lama kemudian telepon pun berdering. Frank bergegas untuk mengangkat telepon itu. Tapi itu hanya pura-pura, karena Frank meninggalkan Billy sendirian di mobil. Setelah itu, Agus menemui Danny di rumahnya yang sedang sakit gigi. Agus turut prihatin apa yang terjadi pada Billy dan Kate. Agus menyarankan Danny untuk segera menghilang, karena Ray akan terus memburunya. Ray adalah seorang pembunuh bayaran sadis yang selalu berhasil dalam misinya. Namun hal itu tidak membuat Danny gentar. My name is Ray Ferrito. My enemies will be taken care of, Joe.
Good luck, Danny. Sementara di lain tempat terlihat Ellie baru pulang belanja dari warung Bang Jaka. Tanpa disadari Ellie, Ray di situ untuk menyadap telepon rumah Ellie. Kemudian malam hari Ellie menghubungi Danny dan memberitahu jadwal dokter gigi yang sudah dibuatnya di sebuah klinik. Tak hanya itu, Ellie juga mengatakan jika dia mencintai Danny dan bersedia menjadi pendamping hidupnya. Dan tentu saja pembicaraan mereka didengar oleh Ray dari kejauhan yang telah menyadap telepon Ellie. Pagi hari Danny pun bergegas pergi menuju klinik gigi dan itu tercatat pada tanggal 6 Oktober 1977. Sambil menunggu dokter dari balik tirai, Danny melihat sebuah mobil terparkir tepat di samping mobilnya. Setelah mencabut giginya, Danny pun bergegas untuk pulang. Tapi sebelum itu dia memastikan tidak ada mercon besar yang terpasang di mobilnya. Lalu ada 4 orang bocil menghampirinya. Seorang bocil bernama Rudy mengatakan jika Danny adalah orang yang pemberani, sehingga membuat sepupunya ingin menjadi seperti Danny. Sebagai orang yang ingin bertobat, Danny hanya bisa menasihati dan menyuruh bocil-bocil itu untuk pergi. Tapi Rudy tetap bertahan di situ, dan Rudy pun mendapat hadiah, yaitu sebuah kalung pemberian Yanti. Setelah itu, Danny bermaksud pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba dia melihat Ray dengan remote di tangannya. Dan tiba-tiba juga mobil itu pun meledak. Setelah kematian Danny, Ray pergi ke kantor polisi membuat kesaksian. Hasil dari persidangan membuat Jack Licavoli ditahan. Begitu juga dengan gangster Los Angeles bernama Jimmy Fratiano. Mereka bersaksi melawan mafia lintas negara, di mana bos dari 5 gangster di Amerika dan 27 geng mafia lintas negara terlibat langsung dalam pembunuhan Danny. Cerita pun berakhir. Cleveland Mafia has never